Di Kabupaten Pamekasan terdapat tempat wisata religi yang tidak kalah keramat dan ramai pula dikunjungi para peziarah, baik lokal maupun dari luar wilayah tersebut. Wisata religi itu bernama Pasarean Batu Ampar. Di sini juga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk berwisata religi sekaligus untuk bermunajat. Lokasi makam keramat ini, Pasarean Batu Ampar, berada di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya di wilayah yang jaraknya 15 km dari pusat kota Pamekasan atau sekitar setengah jam perjalanan darat dengan kendaraan dari pusat kota. Pasarean Batu Ampar ini merupakan komplek makam para ulama yang dikeramatkan dan disegani oleh masyarakat setempat, di mana setiap harinya tempat ini tak pernah sepi dari para peziarah, lebih-lebih pada malam Jumat dan Hari Raya umat Islam. Kata Batu Ampar berasal dari bahasa Madura asli yang artinya bato dan ampar. Bato artinya batu, sedangkan ampar artinya berserakan. Tapi meski demikian, tempat ini bersih dan teratur. Terdapat cerita mengenai asal-usul keberadaan makam suci Batu Ampar ini yang dipercaya oleh penduduk lokal. Cerita ini telah berkembang sejak lama dan turun-temurun oleh para sesepuh dan keturunan penduduk asli wilayah ini. Cerita berikut ini bisa menjadi pelajaran berharga sekaligus menambah pengetahuan Anda mengenai objek wisata religi ini. Berikut ini adalah sebuah kisah yang diambil dari buku Silsilah Batu Ampar. Di sebuah desa di wilayah Bangkalan, Madura, hiduplah seorang ulama bernama Sayyid Husein. Beliau termasyhur dan memiliki banyak santri karena ketinggian ilmu, keluhuran budi akhlaknya, dan karomah yang dimilikinya. Berkat kedekatannya dengan Sang Kholik, beliau sangat dihormati oleh penduduk sekitar. Namun, ada segelintir orang yang benci dan iri dengki kepadanya atas kedudukan beliau yang terhormat. Suatu hari, datanglah sekelompok orang yang iri tersebut dan berniat menghancurkan kedudukan Sayyid Husein. Mereka merekayasa berita bohong bahwa Sayyid Husein bersama para santrinya merencanakan pemberontakan dan berencana menggulingkan kekuasaan Raja Bangkalan. Berita ini terdengar ke telinga raja dan ia menjadi gelisah. Tanpa berpikir panjang, Raja mengutus panglima perang dan sejumlah pasukan untuk membunuh Sayyid Husein yang tidak bersalah. Sayyid Husein yang sedang beristirahat di kediamannya pun dikepung dan dibunuh dengan keji tanpa sempat menjelaskan oleh para tentara kerajaan. Beliau wafat seketika dan oleh masyarakat setempat dimakamkan di perkampungan tersebut. Selang beberapa hari sejak Sayyid Husein wafat, raja pun memperoleh informasi yang sebenarnya bahwa Sayyid Husein tidak pernah melakukan apapun seperti rumor yang beredar. Raja sangat menyesali keputusannya yang tidak berdasar pada bukti kuat. Ia pun bingung harus dengan cara apa menebus kesalahannya. Akhirnya, raja memberi gelar kepada Sayyid Husein dengan sebutan Bujuk Banyu Sangkah atau Buyut Banyu Sangkah. Kedua putra Sayyid Husein pun pergi dari desa. Salah satu putranya bernama Abdul Manan pergi mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat di wilayah Pamekasan yang terletak di perbukitan Batu Ampar. Beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan bertapa di bawah pohon kosambi selama 41 tahun. Sebelum akhirnya ditemukan oleh anak perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Singkat cerita, Abdul Manan dibawa oleh ayah sang anak perempuan ke rumah mereka dan dinikahkan dengan anak perempuan tersebut. Keanehan terjadi pada hari ke-41 pernikahan mereka. Istri Abdul Manan yang menderita penyakit kulit mendadak sembuh dari penyakitnya dan kulitnya menjadi putih bersih yang membuat parasnya cantik jelita. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putra.
Bertahun kemudian, setelah berdakwah, Abdul Manan wafat dan dimakamkan di Batu Ampar. Beliau mendapat gelar Bujuk Kosambi. Sejak saat itu, keturunannya pun dimakamkan di sana. Hingga hari ini, banyak masyarakat yang berkunjung untuk berziarah di makam Batu Ampar tersebut. Baik masyarakat lokal maupun dari luar daerah ramai berziarah ke sini, terutama saat bulan Ramadan dan Maulid Nabi. Menurut cerita para sesepuh, bila peziarah datang dengan niat yang baik, mereka akan mendapatkan ketenangan batin yang membuat mereka betah berdoa lama-lama di tempat tersebut. Selain kesuciannya yang memancarkan aura tersendiri, suasana makam tersebut juga sangat sejuk dan rindang. Dipercaya, bila kita dapat menghatamkan ayat suci Al-Quran saat berkunjung ke sini, hidup kita akan menuai keberkahan dan segala doa dan permohonan kepada Allah akan mudah dikabulkan. Hal ini yang menjadikan tempat ini selalu ramai diziarahi oleh kaum muslimin.